Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab fikih dalam madhab Syafi'iyah, madhab orang Syafi'i, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang belum beri judul dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan memasuki bab baru di kitab Bulughul Maram ini, yaitu kata beliau rahimahullah, babu izalatin najasah wa bayaniha, bab mensucikan najis dan penjelasannya. Penjelasan tentang najis ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam fikih. Pembahasan najis itu adalah pembahasan yang penting dalam fikih. Kenapa? Karena sepakat para ulama di dalam fikih Islam bahwa syarat sahnya sholat itu harus tidak ada najis, apakah di pakaian atau badan atau tempat kita ibadah. Itu tidak ada perselisihan. Ketika seorang sholat itu harus bersih dari najis, apakah pakaiannya atau badannya atau tempat ibadahnya, tempat sholatnya harus bersih dari najis. Itu syarat sahnya. Syarat sahnya. Dan juga para ulama juga bersepakat akan wajibnya membersihkan najis, apakah yang menimpa badan, pakaian ataupun tempat. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa saja yang dibilang najis? Apa saja itu dibilang yang dikatakan najis? Supaya kita ketahui, kalau kena pakaian atau badan atau tempat ibadah kita, kita bersihkan. Kita bersihkan. Sebelum kita tahu apa saja itu yang najis, maka ada dua hal pokok yang perlu kita ketahui sebagai dasar pembahasan. Yang pertama, para ulama membahas bahwa najis itu ada dua bentuknya. Najis ada dua bentuknya. Ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu dihukumi najis. Ini sebenarnya dia benda suci, tapi kena najis, maka ini hukumnya jadi apa? Najis. Namanya dalam fikih najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Saya ulangi contohnya. Anggaplah kita ada bejana, tempat air.
kemudian dijilat oleh anjing. Sudah kita bahas jilatan anjing harus dicuci berapa kali? 7 kali. Berarti jilatan anjing itu adalah najis. Ini bejana tanpa air. Asalnya apa? Suci. Kemudian dijilat oleh anjing. Jadi apa? Najis. Najis apa namanya? Hukmiyah dalam istilah fikihnya. Hukumnya jadi najis. Itu contoh bejana. Contoh yang lain, anggaplah ada kita punya pakaian. Kita punya pakaian. Kemudian datang anak kita, anak laki-laki ataupun anak perempuan, kencing di pakaian kita. Apa hukum pakaiannya? Apa hukum pakaiannya? Jadi najis. Karena kena apa? Najis. Namanya najis hukmiyah. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ada namanya najis ainiyah. Ada namanya najis ainiyah. Najis ainiyah artinya ainnya, zatnya najis. Zatnya najis, yaitu ini ya, seperti kotoran manusia, kencingnya. Itu kencing itu zatnya apa? Najis. Kotoran manusia zatnya apa? Najis. Ini dua jenis najis. Najis, kalau dia najisnya ainiyah, tentunya tidak akan pernah suci, kecuali berubah nanti. Berubah nanti, ya, bentuknya atau warnanya atau rasanya. Berubah nanti bentuknya atau warnanya atau apa? Rasanya. Baru berubah hukumnya. Adapun najis hukmiyah, yaitu bisa disucikan dengan cara dicuci, atau nanti akan disebutkan terkait dengan mani, boleh dikerik kalau sudah kering. Kalau sudah kering, ini namanya najis hukmiyah. Boleh bisa dibersihkan kalau sudah menggunakan alat-alat yang nanti disebutkan, ya, cara membersihkannya. Kemudian masalah kedua, cabang dari masalah pertama ini, bahwa najis itu punya 3 sifat. Namanya najis itu punya 3 sifat yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, ta'am. Dia najis karena punya rasa. Yang kedua, rih, punya bau. Yang ketiga, laun, warnanya. Ini perlu juga diketahui ini. Jadi sifat najis ada 3. Dia punya rasa, punya bau, punya warna. Ini sifat dari apa? Najis. Sifat daripada najis. Kemudian dasar yang kedua, itu tadi cabang dari jenis najis, kemudian sifat najis. Dasar yang kedua, ketahuilah kaidah besar dalam pembahasan najis adalah al-aslu fil a'yan adalah tohir. Asal pada segala sesuatu itu suci. Saya ulangi, asal daripada segala sesuatu itu hukumnya adalah apa? Suci. Tidak boleh kita katakan najis kecuali harus ada dalil dulu. Dalil umumnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi ini. Ini lamnya lakum lil ibahah, mubah, suci. Jadi semua yang ada di bumi ini asalnya adalah mubah, asalnya adalah suci. Kita akan bilang ini najis kalau ada dalilnya. Seperti pembahasan sudah lewat, 2 jenis najis. Ada anjing dan ada siapa? Babi. Sudah lewat. Kita katakan najis karena ada
dalilnya. Ini sebagai pendahuluan dalam pembahasan najis. Makanya sebentar itu beliau akan menyebutkan hal-hal yang ada dalilnya dalam syariat, penyebutan kalau hal tersebut merupakan najis. Maka beliau sebutkan langsung hadis yang ke-22 di pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Kata beliau rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat safar ataupun saat mukim. Karena pada saat Nabi hijrah ke Madinah, ibu beliau langsung datang kepada Nabi meminta dan menyerahkan Anas untuk menjadi pelayannya Nabi. Beliau bilang, ibunya bilang, ini Anas, ya, lelaki yang cerdas, anak yang cerdas, anak yang pintar. Maka Nabi mengambilnya sebagai pelayan beliau saat beliau mukim atau safar. Makanya beliau banyak tahu tentang keluarga Nabi SAW saat Nabi di rumah dan saat Nabi di luar rumah. Ini Anas. Kata beliau, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttaqadu khallan. Faqala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Beliau ditanya tentang khamr, tuttaqadu khalla, yang dijadikan sebagai cuka. Yang dijadikan sebagai cuka. Maksudnya, apakah halal atau haram? Karena khamr udah dimaklumi haram dalam syariat. Khamr, apa itu khamr? Para ulama menyebutkan khamr adalah yaitu setiap yang memabukkan. Karena Nabi bilang kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi yang namanya khamr itu semua yang memabukkan, apapun bahannya. Apapun bahannya, apakah dari dasarnya adalah dari anggur, kurma, atau dari buah apa saja, demikian pula tua. Kita bilang apa? Balok. Yang penting memabukkan. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Khamr itu dimaklumi dalam syariat kita akan keharamannya. Karena ada dalil dalam Al-Quran. Ada dalil di dalam Al-Quran yang jelas yang menunjukkan atas haramnya khamr. Itu sangat dimaklumi karena ayat yang terkait dengan hal tersebut, yaitu terkait dengan haramnya khamr, itu dalam syariat kita turun bertahap. Turun dalam keadaan apa? Bertahap. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar, kejelekannya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menjelaskan dan melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi tidak boleh datang sholat dalam keadaan mabuk. Ini kan sudah 5 waktu. Orang harus menghindari yang namanya khamr. Kemudian setelah itu turun terakhir ya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Turun ayat dalam surah Al-Maidah ayat 90, kata Allah, innamal khamru, yang disebutkan pertama, sungguh khamr yang memabukkan, wal maisir, perjudian, wal ansab, menyembah berhala,
wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ini 4 digandengkan. Khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Tidak harus dengan anak panah, bisa dengan burung. Biasanya orang dia terbangkan burung, kalau ke kanan lanjut nikah, kalau ke kiri tidak jadi nikah. Itu namanya mengundi nasib. Mengundi nasib disebutkan di ayat dengan anak panah, kan orang musyrikin dulu pakai anak panah. Jadi dia tulis di anak panahnya if'al atau la taf'al. Satunya bilang if'al, lakukan, yang satunya la taf'al. Jadi dia kocok, diambil. Kalau tertulis di kertasnya, di tulisannya lakukan, dia lakukan. Kalau tidak, maka dia tidak lakukan. Dia undi nasibnya dengan anak panah. Dengan anak panah. Ini semuanya digandengkan. 4 perkara. Di antaranya khamar. Ayat ini menunjukkan khamar adalah diharamkan. Bahkan kata Allah di penutup ayat, min amalis syaiton, itu termasuk perbuatan setan. Ini khamar, hukumnya diharamkan. Sekarang pertanyaan sahabat, bagaimana ya Rasulullah kalau ada khamar dijadikan cuka? Tahu cuka? Apa cuka? Hah? Hah? Iya, apa namanya? Apa bilang? Al-wali. Balo ali. Oh, balo ali. Balo tuh namanya deh. Iya, balo. Baik. Balo ali. Apa artinya ali? Anda tahu? Baik. Yang jelas kita paham cuka. Ini cuka. Bagaimana kalau ada khamar dijadikan cuka? Tidak dijadikan sebagai khamar, tapi jadi cuka. Apa jawaban Nabi? La. Tidak boleh. Tidak boleh. Kata beliau akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, artinya tidak perlu kita jelaskan derajatnya. Pasti sahih. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau bilang hasanun sahih. Beliau bilang hasan sahih, ini kata Al-Imam At-Tirmidzi. Di hadis ini ada 2 pembahasan. Mudah-mudahan cukup waktu. Sebenarnya 3, tapi yang ketiga itu yang tadi. Hukum khamar haram dalam syariat. Nah, kemudian sekarang ini ada 2 pembahasan yang ingin kita sampaikan di hadis ini. Pembahasan pertama, apakah khamar itu najis atau tidak najis? Nah, ini di bab ini, di bab pembahasan kita. Kalau haram, jelas pengharaman khamar ada dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah sangat banyak sekali. Karena masalahnya sebelum turun pengharamannya, penduduk Madinah biasa minum khamar. Setelah turunnya, sangat ma'ruf bagaimana mereka membuangnya di jalan-jalan. Sekarang pembahasan kita di bab najis. Apakah khamar itu najis? Apakah minuman yang memabukkan itu najis atau tidak najis? Di luar daripada pembahasan haramnya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam membahas apakah khamar ini najis atau tidak, maka mereka berselisih pendapat. Terkait dengan najis atau tidaknya ini khamar. Mereka berselisih pendapat. Mayoritas ulama rahimahumullah, bahkan ada yang menukil kesepakatan, mereka berpendapat bahwa khamar itu najis. Semua minuman yang memabukkan hukumnya adalah najis. Artinya kalau kena pakaian atau kena badan, walaupun kita tidak minum, kena pakaian, kena badan atau kena tempat sholat, tidak boleh kita sholat menggunakan pakaian itu,
Tidak boleh kita sholat yang ada di badan kita najis. Tidak boleh kita sholat di tempat yang ada khomernya. Kalau kita ikut nanti pendapat ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Mereka katakan khomer adalah najis. Khomer adalah najis. Dalil mereka ayat yang menunjukkan akan haramnya khomer yang kami baru sebutkan tadi di surah Al-Maidah ayat berapa tadi? 90. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan. Kata Allah, sungguh khamr, maisir, perjudian, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun. Kata mereka rijsun ay najisun. Maksudnya makna rijsun ay najisun. Najis. Najis. Itu kata mereka. Dan itu dalilnya. Itu dalil mereka. Ayat yang kita sebutkan tadi. Sementara ulama yang lain, dan ini pendapat dinukil dari guru Imam Malik, yaitu Rabi'ah, ya, demikian pula ini merupakan pendapat Daud Ad-Dhahiri, ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Bulughul Salam Syarah Bulughul Maram. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Syekh Ibnu Utsaimin juga memilih pendapat yang kedua ini, bahwasannya khamr haram tapi tidak najis. Bahwasannya khamr, minuman yang memabukkan, itu haram tapi tidak najis. Yang berpendapat sekali lagi ini merupakan pendapat dari Rabi'ah, guru Imam Malik, demikian pula Daud Ad-Dhahiri. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, demikian pula yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani, dan Al-Imam juga bahkan sebelumnya Al-Imam An-Nawawi. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat yaitu khamar haram diminum, tapi zatnya barangnya ini tidak najis. Ini pendapat, apa dalilnya? Masalahnya ayat bilang rijsun artinya najisun. Apa dalil pendapat kedua ini? Kenapa bisa banyak daripada ulama juga berpendapat, bahkan Syekh Utsaimin, demikian pula sebelumnya Imam As-Sun'ani menyatakan dengan jelas yang benarnya tidak najis, dia haram. Pertanyaan kita, apa dalil mereka sehingga mereka bilang tidak najis walaupun dia haram? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hal ini belum menyebutkan 3 alasan kenapa khamr tidak najis walaupun haram diminum. Pertama, belum menyebutkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Belum meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas ibn Malik. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, annal khamr lamma hurrimat kharajan nas wa araquha fil aswaqi wa aswaqil muslimin la yajuzu an takuna makanan lin najasah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam hadis Anas riwayat Bukhari Muslim, bahwa tatkala khamr diharamkan, yaitu turun ayat tadi itu, surah Al-Maidah ayat 90, turun ayat itu, apa yang terjadi di kalangan para sahabat? Orang-orang langsung pergi ke pasar,
Apa yang dia lakukan? Mereka tumpahkan seluruh khamr. Kan sebelumnya kan boleh mereka minum, mereka jual belikan. Mereka pergi ke pasar dan langsung dia tumpahkan di pasar. Langsung dia tumpahkan di pasar. Kalau seandainya najis, tidak boleh dituang di pasar, karena nanti orang akan injak kalau dia ke masjid. Iya kan? Orang akan injak kalau ke masjid, akan kena pakaiannya. Maka ini perbuatan ini, dan Nabi tahu, menunjukkan tidak najis. Alasan pertama berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Alasan kedua, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, anna rajulan jaa biriwayati khamrin, bahwasanya di masa Nabi SAW ada seorang lelaki datang dengan satu tempat isinya khamr. Dia datang dengan satu tempat isinya khamr. Fa'ahdaha lin Nabi, dia hadiahkan ke Nabi itu khamr, karena sebelumnya kan tidak haram. Dia bawa, tentunya ini khamr terbaik, karena dia mau hadiahkan ke mana? Ke Nabi. Maka dia hadiahkan ke Nabi SAW. Apa kata Nabi kepadanya? Ama alimta annaha hurrimat? Apakah kamu belum tahu kalau itu sudah diharamkan? Sudah turun ayat. Jadi Nabi bilang, apakah kamu belum tahu? Maka setelah mendengar itu, oh berarti sudah tidak boleh, kan haram. Ada seorang di sampingnya membisikkan kepadanya, yaitu bisikannya, anbiha, jual saja, kan haram, tidak boleh diminum, jual saja. Dia bisikan kepadanya, dia kasih Nabi. Nabi bilang sudah diharamkan, tidak boleh. Ada yang di sampingnya bilang jual, bisikan kepadanya, jual. Iya. Maka faqala Nabi, maka Nabi melanjutkan nasihatnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, maka haram harganya. Artinya ini sahabat ini dia kira kan haram diminum, kalau dijual baru diambil uangnya boleh. Kata Nabi, Allah kalau haramkan barangnya, haram harganya. Jadi kalau haram diminum, haram juga diambil harganya. Tidak boleh, sama hukumnya. Sama hukumnya. Maka apa yang terjadi? Ini yang menjadi titik poinnya. Ini yang pendalilan yang kita inginkan. Ketika mendengar itu, minumnya tidak boleh, jual juga sudah tidak boleh karena haram harganya. Apa yang dia lakukan? Fafakkar rajulu ar-rabiyah. Orang tadi itu langsung dia buka tempat homernya tadi. Summa arakaha bihadratin Nabi. Kemudian dia langsung tumpahkan di hadapan Nabi. Ini cepatnya ketaatan sahabat. Maka mereka dibilang orang terbaik. Kalau ya kita masih bisa, sayangnya iya. Sahabat lihat, tadi mereka ramai-ramai tumpahkan di pasar. Ini dia dibilang haram, tidak boleh juga dijual. Di depan Nabi langsung dia tumpahkan. Nabi tidak bilang cuci tempatmu dulu, bersihkan ini tempat yang kamu tuang. Ini menunjukkan apa? Dia tidak najis. Dia tidak najis. Ini alasan dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya annal asla at-thaharah, asalkan suci, tidak najis. Sampai ada dalil yang menunjukkan kalau khamr itu adalah najis. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan khamr najis. Ayat, apa jawabannya? Adapun ayat
Pertama, Allah tidak bilang najisun, tapi rijsun. Itu pertama. Dan anggaplah maknanya najis. Anggaplah maknanya najis. Tapi kan digandengkan dengan apa? Ini kan ada 4 digandengkan. Khamr, judi, apalagi? Berhala, apalagi terakhir? Mengundi nasib dengan panah. Ini semua ini apakah najis atau hanya khamr? Kan begitu. Semuanya mengatakan bahwa judi yang najis perbuatannya. Orang main judi, dia melakukan hal yang najis, hal yang kotor, hal yang tidak diridhoi dalam syariat. Demikian pula berhala. Berhalanya tidak najis. Yang najis adalah orang yang menyembahnya, perbuatannya. Demikian pula panah untuk dipakai mengundi nasib, yang orang pakai di jahiliyah. Panahnya tidak najis, perbuatan mereka yang najis. Jadi di sini bukan najis aini, bukan zatnya yang najis, tapi apanya? Perbuatannya. Perbuatannya yang najis. Maka ini namanya dalalatul iktiron, dalil penggandengan. Dalil apa? Penggandengan. Sebagaimana 3 tadi zatnya tidak najis, maka demikian pula khamr tidak najis zatnya. Yang najis adalah meminumnya, perbuatannya. Meminum minuman yang memabukkan haram, itu adalah kenajisan. Karena itu min amali syaitan, itu dari amalan syaitan. Pendapat yang kedua ini, inilah yang benarnya, inilah yang kuatnya, bahwasanya khamr haram tapi tidak najis. Karena alasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin itu memang masuk akal, karena dalil. Bahkan sampai dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitab beliau Subulus Salam, ya, wal haqqu annal asla fil a'yani at-taharah wa anna tahrima la yulazimun najasah. Penjelasan yang sangat bagus dari Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Perhatikan kata beliau, yang benarnya tentang khamr, kita pakai kaidah asal dalam segala sesuatu itu suci. Asal dalam segala sesuatu adalah suci. Khamr suci. Tidak ada dalil yang mengatakan najis. Bahkan dalil menjelaskan dia tidak najis. Hadits Sahih Bukhari Muslim. Hadits Muslim. Iya, ini kata beliau. Terus beliau bilang, anna tahrim la yulazimun najasah. Diharamkannya itu tidak mengharuskan dia najis. Ini kaidah, masya Allah. Kaidah, tidak semua yang haram najis, tapi kalau najis pasti haram. Saya ulangi, jangan dibalik. Tidak semua yang haram najis, tapi semua yang najis haram. Mungkin bisa kita pahami kaidah ini. Contoh sekarang, khamr haram, khamr apapun bahannya, termasuk balok. Kalau memabukkan, kalau balok manis baru turun dari pohon, boleh karena belum memabukkan. Tapi kalau sudah simpan 3 hari, diminum tutup mata orang, iya. Iya, saya tidak pengalaman, cuma lihat. Iya, jadi orang katanya kalau minum setengah mati masuk. Iya, memabukkan. Jadi kalau yang masih manis halal, tapi kalau sudah disimpan, dijadikan khamr, memabukkan, haram. Tapi apakah najis? Begitu. Kaidahnya, tidak semua yang haram najis. Tidak semua yang haram najis. Contohnya khamr. Apalagi contohnya yang bagus, bahwa dia haram tapi tidak najis. Sudah lewat juga haditsnya yang dimaafkan, kucing. Ingat haditsnya? Nabi ketika ditanya tentang kucing, kucing halal atau haram? Haram. Tapi ketika beliau ditanya, bagaimana kalau dia lewat bejilnya, kotorannya? Apa kata Nabi? Innaha laysat binajis.
wa innaha minat tawwafina alaikum. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Dia tidak najis karena dia termasuk hewan yang selalu lalu lalang di tengah kalian. Jadi haram tapi apa? Tidak najis. Bisa antum pahami? Demikian pula yang lainnya. Nanti akan datang pembahasan kita terkait dengan keledai. Keledai jinak bukan keledai liar. Yang jinak itu haram dimakan dagingnya. Tapi Nabi menungganginya. Bahkan beliau nanti akan datang hadis, beliau khutbah di Mina. Dipegang oleh sahabat. Ininya, tali kekangnya. Mengalir airnya, liurnya. Di tangan sahabat. Tidak disuruh cuci. Padahal haram itu dimakan. Tidak najis. Mungkin dengan contoh ini bisa kita paham. Ini kaidah besar sekali yang diberikan oleh Al-Imam As-Sun'ani kepada kita. Perhatikan baik-baik. Anna tahrima la yulazimun najasah. Bahwasanya pengharaman tidak mengharuskan dia najis. Pengharaman tidak mengharuskan dia apa? Najis. Iya, tapi semua yang najis pasti haram. Semua yang najis pasti haram. Itu pembahasan kita, alhamdulillah. Kemudian pembahasan terakhir kita di malam hari ini yaitu hukum cuka. Ini cuka, ya. Sebenarnya itu kan buah yang difermentasikan. Jadilah cuka. Sebelum jadi cuka itu khamr. Memabukkan kalau diminum. Ya kan? Memabukkan kalau diminum. Apa tadi itu bahan yang kita sebut? Iya, apa itu bahannya? Jadi jenis balo juga, tapi jadi cuka. Jadi sama, makanya dibilang balo tadi. Baik. Sekarang apa hukumnya? Khamar jadi cuka. Khamar jadi cuka. Ini masalah juga disebutkan. Pertama, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika belum mensyarah Sahih Muslim. Kata beliau wa ajma'u ala annaha idan qalabat bi nafsiha khallan tahurat. Sepakat para ulama, apabila yang memabukkan itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, suci, halal. Kalau berubah dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan manusia, tidak ada kita taruh sesuatu sehingga berubah, atau bahkan disebut oleh para ulama dikasih keluar di sinar matahari sehingga berubah, atau dari matahari dikasih masuk ke dalam sehingga berubah menjadi cuka. Kalau ada perbuatan manusianya maka haram. Kalau tidak ada langsung berubah dengan sendirinya, halal, suci, boleh dimakan. Tapi kalau berubah dengan proses yang dibuat oleh manusia, maka disebutkan oleh mayoritas ulama, ya, seperti yang mereka bilang, ya, bi idofati ba'dil mawad ilaiha, dengan dicampurkan dengan sesuatu kepadanya, asalnya ini dicampur, atau dia taruh seperti bawang, atau dia taruh roti yang masih panas seperti itu, atau ditaruh katanya garam sehingga jadi cuka, dengan proses dari manusia, maka mayoritas para ulama mengatakan itu diharamkan. Itu diharamkan. Jadi kalau berubah dengan sendirinya dari khamar menjadi cuka, halal, suci. Tapi kalau berubah dengan proses yang dibuat oleh manusia, jadinya haram. Jadinya haram. Walaupun ada pendapat dari Abu Hanifah, belum mengatakan boleh. Sama hukumnya, yang penting sudah berubah. Dari khamar memabukkan jadi cuka. Itu pendapat dari Abu Hanifah. Tapi yang kuatnya adalah pendapat mayoritas ulama. Apa dalilnya? Hadis yang ada di hadapan kita. Nabi ditanya, bagaimana kalau ada apa? Khamar tutakhaddu khallan
ada khamr dijadikan cuka. Khamr dijadikan cuka. Apa kata Nabi? La. Tidak boleh. Kata Nabi tidak boleh. Kalau asalnya khamr. Kalau asalnya bukan khamr, memang orang memang langsung buat rasanya seperti cuka yang mereka buat, bukan khamr. Ya, tentunya halal. Yang sekarang ini yang dibicarakan, kalau asalnya khamr. Asalnya apa? Khamr. Kemudian jadi cuka. Itu diharamkan, tidak dibolehkan untuk dipakai. Tidak dibolehkan untuk dipakai. Adapun yang dibuat rasanya saja, maka itu tentunya tidak mengapa. Iya. Ini yang bisa kita ambil di malam hari ini. Jadi hanya satu hadis, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti berikutnya insya Allah kita akan menyebutkan yang lain dari perkara-perkara najis. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ini ada pertanyaan, Masya Allah. Apa hukum menukar uang robek dengan uang utuh dengan jumlah setengah dari uang utuh? Seperti uang 50.000 yang robek ditukar menjadi 25.000 dengan uang utuh. Riba. Jelas ribanya. Jelas ribanya. Riba, jelas ribanya. Namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Jelas. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan terkait dengan harta riba, kata beliau, ad-dahab bid-dahab wal fiddah bil fiddah. Kalau mau menukar emas dengan emas, perak dengan perak, masuk dengan dari sini adalah rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Maka dua syaratnya, sawaan bisawain, yadan biyadin. Tidak boleh keluar dari dua syarat. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, riba. Kata Nabi, harus sama tangan ke tangan. Artinya kita kasih uangnya, dia kasih uangnya. Tangan ke tangan. Tidak boleh sekarang uangnya dulu, baru nanti lagi uangnya dia. Riba. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah kalau diakhirkan. Kalau terus harus sama. Kalau beda, maka riba fadl. Dua-duanya masuk di riba. Karena uang robek ini kalau kita tukar ke bank itu sama nilainya. Kalau kita tukar di bank itu sama nilainya, walaupun robek. Kita bawa ke bank sama nilainya. Makanya untungnya dia ini begitu. Dia untung selisihnya dari sini sama ke bank. Maka itu riba diharamkan, tidak dibolehkan. Ada lagi pertanyaan? Baik.
Ini ada pertanyaan, katanya, saya pernah makan dengan saudara adik, ya. Pas kami lagi makan cuka, maka dia bacakan satu hadis dari hafalannya bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Apakah hadis ini benar? Hadis yang disebutkan itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Yaitu pernah Nabi SAW masuk di keluarganya dan beliau berkata, hal indakum min idam, apakah ya kalian memiliki idam, lauk? Ya, kata sebagian istrinya, la illa syai' min qol, tidak kecuali ada sedikit dari cuka, kecuali ada yang ada sisa cuka. Faqala halum, maka Nabi bilang bawa. Faja'ala yastabiqu bihi wa yaqul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya mencampuri makanannya dengan cuka dan beliau mengatakan, ni'mal idam al-khol, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Maka cuka yang diinginkan adalah cuka yang halal tadi. Kan cuka ada dua tadi yang kita bilang, ya. Ada cuka yang dari asalnya khamar kemudian berubah karena lama disimpan, atau kan bukan karena lama disimpan. Kalau lama disimpan kan berubah sendiri, berubah dengan sendiri. Iya, yang diharamkan tadi itu adalah asalnya dari dalam rumah kemudian dijemur supaya jadi tidak memabukkan tapi jadi rasa cuka. Ini haram. Yang dimaksudkan dengan hadis ini riwayat Imam Ahmad, yang dibilang nikmah ini adalah yang selain tadi, yang selain yang disebutkan tadi. Berdasarkan perkataan anak panah, khamar, judi, berhala itu yang haram perilakunya. Apakah ini berarti membuat berhala, patung sejenisnya halal? Selama tidak diniatkan ditunjukkan untuk disembah, berarti hukumnya halal? Tidak seperti itu. Kan tidak najis. Kita berbicara tadi najis atau tidak barangnya. Kita tidak berbicara tentang hukum buatnya. Barangnya tidak najis. Kalau disentuh atau kita tidak sengaja menyentuhnya. Adapun membuatnya masuk di hadis lain. Membuat patung haram bukan karena dia suci, bukan karena dia tidak najis, tapi haram karena Nabi bilang, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat patung, menggambar. Iya kan? Jadi haram dari sisi itu. Jadi kalau kita tanya boleh nggak dibuat, haram karena masuk hadis lain, masuk di hadis lain. Tapi kalau kita tanya najis nggak barangnya, enggak. Apa hukum membuatnya? Haram. Hukum membuatnya haram. Bolehkah menjadikan khamar sebagai obat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal yang diharamkan sebagai obat. Tidak jadi. Tidak ada dalam syariat kita khamar dijadikan sebagai obat. Tidak ada yang dibolehkan. Parfum beralkohol dapat digunakan pada saat sholat, Ustaz? Tergantung pembahasan tadi. Kan apa yang kita kuatkan? Najis atau tidak? Kan tidak najis. Artinya kalau dipakai di sholat, sah sholat karena dia bukan najis. Bagi ulama yang berpendapat najis, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Kan begitu. Kalau yang mengatakan tidak najis, tidak ada masalah.
apalagi mereka bilang alkohol yang ada di parfum bukan alkohol yang diminum yang memabukkan. Bukan alkohol yang itu, beda. Tapi anggaplah khamar, sah salat, tidak batal. Karena kan itu bukan najis. Karena itu bukan najis atas pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi, demikian pula Imam As-Sun'ani rahimahullah. Ini ada pertanyaan, ana mau bertanya tentang pandangan mata pada saat tahiyat akhir. Apakah berlaku juga pada saat tahiyat awal? Iya, karena lafadznya kan idza tasyahada. Karena Nabi SAW idza tasyahada lam yujawiz basarahu isyaratah. Adalah Nabi SAW pada saat tasyahud, itu kan awal akhir, yang penting tasyahud. Maka pandangan beliau tidak melewati jarinya. Pandangan beliau tidak melewati jarinya. Jadi mencakup tasyahud awal dan tasyahud akhir. Hukumnya adalah sunnah. Tulisannya besar sebenarnya, tapi menyatu terlalu besar, jadi menyatu semua tulisannya. Jadi saya bingung membacanya, mulai dari mana. Jadi tulisan cukup besar, tapi penuh garisnya. Jadi kasih sedikit ruang untuk membacanya. Bagaimana jika asalnya halal, seperti buah apel atau semisalnya, diproses menjadi cuka, apakah haram atau halal? Kan sudah bilang tadi, kalau asalnya dari khamar kita proses buat menjadi cuka, haram. Tapi kalau kita langsung memang buat rasa cuka tanpa ada melalui proses dari khamar, halal. Itu adalah halal. Iya. Ini menurut para ulama, khamar memabukkan dan haram kecuali yang tidak dicampur, ada campur tangan oleh tangan manusia. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan gula merah dibuat dari ballo talak? Tolong dijelaskan. Kan antum buat khamar atau buat gula merah? Itu pertanyaannya. Kita buat khamar atau buat gula merah? Kan beda juga cara membuatnya. Khamar itu, kalau mereka mau jadikan khamar itu buah, dia jemur atau dia tanam 1 pekan di dalam tanah. Sudah basi sekali, baru dia keluarkan, baru dia minum. Kalau gula merah, ambil airnya dimasak, diaduk terus sampai jadi gula merah, begitu enggak? Tidak ada dibilang simpan di matahari sampai jadi gula merah, tidak ada cerita. Jadi memang beda asalnya. Satu mau buah khamar, satu mau buah gula merah. Cara proses buah gula merah itu langsung dari talaknya, bukan dari khamar. Jadi tidak campur hukumnya, tidak campur hukumnya. Jangan sampai sebentar pulang buang semua jualan di pasar. Kan itu gula merah terbuat dari balok. Tidak, dari balok langsung gula merah. Bukan dari khamar ke gula merah. Kalau khamar ke gula merah, lihat lagi memabukkan atau tidak saat jadi gula merah. Nanti karena sudah berubah bentuk. Berubah apa? Bentuk. Kan tadi kan najis itu ada rasa, warna, bau. Kalau ada ini haram. Tapi kalau sudah hilang, hilang juga. Kalau sudah hilang, hilang juga hukumnya. Hilang juga hukumnya. Mungkin bisa dipahami. Alhamdulillah kita cukupkan karena sudah masuk waktu. Semua yang benarnya dari yang kita ambil tadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.